Pak Tri, sepertinya banjir tahun ini lebih parah ya daripada tahun sebelumnya, Pak. Kira-kira apa yang membuat hal ini terjadi? Ya tadi sudah saya sampaikan mungkin beberapa hal yang seperti itu. Ya perlu harus adanya penghijauan kembali misalnya terkait yang ada di Bekasi di Bogor ya. Kemudian juga BMKG dengan melakukan manajemen terkait dengan curah hujan ya sehingga jumlah hujan yang kemudian turun di pegunungan bisa dikurangi ya, dan terutama itu tadi ya bahwa memang infrastruktur yang ada pun harus terus kita perbaikan dan dioptimalisasikan. Baik, Pak, sampai sejauh ini sudah total berapa warga yang mengungsi, Pak? Kurang lebihnya. Kurang lebih mungkin di kisaran 4.000 sampai 5.000 ya warga masyarakat yang kemudian hari ini terdampak ya, dan itu berada di tempat-tempat wilayah-wilayah yang ada. Oke, dan bagaimana juga kesiapan mengenai logistik mereka di sana, Pak? Apa Ya, yang masih kurang? Hari ini sudah mulai masuk dan alhamdulillah siang ini kita akan mendapat bantuan dukungan logistik dari kementerian dan juga BNPB. Yang siang ini jam 12, jam 1 akan masuk dan ini tentu akan memperkuat persiapan yang hari ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Untuk sampai saat ini apakah evakuasi juga masih terus berjalan, Pak? Evakuasi akan diprioritaskan di mana saja hari ini? Terus di seluruh 7 wilayah yang ada tetap kita lakukan evakuasi dan termasuk ada penambahan terkait dengan perahu-perahu karet yang akan juga masuk siang hari ini. Ada kendala tidak, Pak, selama proses evakuasi berlangsung? Ya tentu banyak hal yang terjadi. Ada warga juga yang belum berkenan untuk mereka keluar dari rumahnya ya, karena tentu berharap bahwa air ini segera surut ya, dan yang kedua adalah tentu terkait dengan fasilitas yang kita miliki karena keterbatasan dari perahu karet yang ada, karena di beberapa lokasi itu juga karena arusnya cukup deras ya, sehingga perahu karetnya juga harus menggunakan mesin pompa seperti itu, Mbak. Baik. Kemungkinan surutnya air kalau begitu bagaimana, Pak? Ya mudah-mudahan kalau tidak kemudian terjadi hujan kembali turun, kemudian matahari juga cukup bersahabat ya, saya kira mudah-mudahan sore hari bisa secara perlahan bisa surut kembali. Baik, selain pemompaan apa lagi yang dilakukan? Ya saya kira itu yang kita lakukan karena memang sambil menunggu pemompaan pun baru optimal kalau kemudian air Kali Bekasinya menjadi surut ya, karena satu-satunya jalan adalah bagaimana membuang air menuju ke Kali Bekasi. Baik, Pak, tadi mengkonfirmasi sekali lagi bahwa apakah memang faktor utama dari banjir Bekasi ini adalah air yang kiriman dari Bogor atau ada faktor yang lain juga, Pak? Ya kan banyak faktor, salah satunya itu tadi curah hujan yang memang berdasarkan BMKG sendiri kan memang hari ini besar dan akan ada lebih besar lagi menurut perkiraan adalah pada saat minggu kedua ya, minggu tanggal 11, antara tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi saya kira masih harus ada langkah-langkah yang perlu kita waspadai. Dan saya kira BNPB tadi sudah akan melakukan rekayasa hujan. Nah ini mungkin salah satu cara bagaimana mengurangi dampak terjadinya banjir ataupun genangan air. Baik, dari bangunan-bangunan atau infrastruktur di sana, adakah kerusakan yang terjadi akibat banjir ini, Pak? Termonitor beberapa rumah saja yang memang kemudian terdampak oleh banjir, ya ada yang longsor dan lain sebagainya. Tetapi secara umum saya kira relatif dalam kondisi yang aman dan stabil. Oke, jadi sampai ada yang longsor juga ya, Pak ya? Itu berapa, Ya. Pak, rumah yang longsor? Nah, banyak itu, ada di sekitar Jatiasi juga, ya. Nah, karena kita belum bisa mengidentifikasikan secara utuh, ya, karena memang kan posisinya ada di dalam. Oke, berarti ada kemungkinan terjadi longsor ya, Pak, karena banjir ini? Ya ada, ya makanya ada gerusan-gerusan juga.
ya karena kemudian kan hantaman air yang cukup besar ya sehingga menghantam daripada dinding-dinding tanah dan juga dinding-dinding penahan daripada tanggul yang ada. Baik, apa yang harus dilakukan oleh warga Pak terhadap banjir yang terjadi di Bekasi ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau menurut saya tetap kita dalam kondisi yang waspada, kemudian ikuti terus perkembangan berita yang ada, ya sehingga langkah-langkah yang utama adalah bagaimana kita mengamankan diri kita, dan tentu pemerintah akan terus berupaya ya melakukan perbaikan restrukturisasi yang sifatnya urgen, tentu akan kita lakukan terkait dengan pemasangan bronjong, penahan dinding yang memang hari ini tergerus. Setelah selesai kondisi banjir yang ada, tentu akan kita kerjakan. Oke, Pak Tri, adakah kerjasama juga dengan badan-badan terkait lainnya untuk mengatasi banjir ini, Pak? Oh, udah pasti. Ya, tadi pagi saja kan BNPB sudah mulai bergerak, kemudian BMKG, kemudian juga dari kepolisian, dari Pak Kajari, pengadilan, kemudian juga dengan Armet, ya, kemudian juga dengan 202 batalion. Ya, saya kira semua ikut peduli, berempati dan bergerak secara cepat. Baik, kalau dari BMKG sendiri perakiraan cuaca di Bekasi itu nanti akan seperti apa Pak beberapa hari ke depan ini? Atau paling tidak hari ini? Kalau BMKG kan melihatnya secara utuh, termasuk bagaimana hujan yang akan terjadi di puncak. Ya, Kalau untuk Bekasi, Jakarta, dan Jabodetabek, kalau lihat dari gambarnya itu memang relatif kecil. Tapi justru puncaknya nanti adanya di daerah Puncak dan Bogor. Nah ini potensinya juga sangat luar biasa. Potensi kiriman kembali begitu ya Pak ya dari Bogor ya? Betul. Adakah rencana untuk rekayasa cuaca Pak dari BMKG? Karena banjir di Bekasi memang juga cukup parah ini Pak. Ya, kalau tadi disampaikan pada saat rapat koordinasi akan diupayakan karena pernah dilakukan dan berhasil ya pada saat menghadapi kegiatan tahun baru kalau nggak salah. Oke. Ya. Pak, tadi kan dikatakan ada rumah yang rusak dan infrastruktur mungkin juga yang rusak ya Pak. Kalau dari korban jiwa sendiri atau korban luka ada tidak Pak dari warga di Bekasi akibat banjir ini? Sementara belum ada. Belum ada laporan ya? Ya, belum ada laporan. Ya. Baik. Pak Tri, apalagi Pak mungkin yang ingin disampaikan Pak terkait banjir di Bekasi ini dan himbauannya kepada warga sekitar untuk mengatasi banjir? Ya, saya kira cukup. Tadi sudah saya sampaikan. Dan terutama mari kita jaga lingkungan hidup kita ya terkait dengan saluran. Kemudian juga kita jaga sungai kita ya terkait dengan pencemaran dan juga membuang sampah ya di sungai. Ya, dan kita akan lakukan langkah-langkah terkait dengan penghijauan. Ya, jadi sudah kita siapkan hari ini 10.000 tanaman yang akan kita berikan kepada warga masyarakat yang hari ini ingin menanam pohon. Baik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Breaking News Metro TV. Depan SSB udah tinggi sekali. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali selepas jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.